Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semuanya, kita sudah masuk pada bagian terakhir dari subbab 3.4, yaitu mengenai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan menggambarkan seberapa besar perubahan pada jumlah permintaan atau demand jika kita melakukan kenaikan harga suatu produk. Berikut adalah definisi dari fungsi elastisitas permintaan. Jika sebanyak Q sama dengan DP unit suatu produk diminta oleh pasar dengan harga P, di sini kita punya DP adalah fungsi permintaan ya atau demand. Dan DP ini misalkan selalu punya turunan. Maka fungsi elastisitas permintaan dinyatakan sebagai berikut, yaitu EP sama dengan P per Q dikali DQ DP atau turunan Q terhadap P. Fungsi ini diartikan sebagai persentase perubahan pada permintaan yang terjadi akibat adanya 1% perubahan pada harga. Selanjutnya kita akan melihat bahwa elastisitas permintaan akan selalu bernilai negatif. Nah, perhatikan bahwa semakin harga naik, maka permintaan itu semakin menurun. Sehingga di sini kita punya DQ/DP pastilah bernilai kurang dari 0 ya. Laju Q terhadap P, perubahan Q terhadap P selalu negatif. Nah, kemudian kita punya P itu selalu lebih besar dari 0 karena P ini menyatakan harga dan Q juga sama lebih dari 0 karena menyatakan total produksi ya, banyaknya unit yang diproduksi. Nah, maka EP sama dengan P per Q dikali DQ DP itu juga akan selalu bernilai kurang dari 0. Agar kita lebih memahami mengenai elastisitas permintaan, berikut adalah contoh soal. Misalkan banyak permintaan Q dan besar harga P dari suatu komoditas dihubungkan dalam persamaan linier sebagai berikut. Q sama dengan 240 dikurang 2P. Di sini P-nya ada pada selang 0 sampai 120. Pertanyaan pertama, tentukan fungsi elastisitas permintaan sebagai fungsi atas P. Yang kedua, hitung besar elastisitas permintaan saat harga P sama dengan 100, lalu kita diminta untuk menginterpretasikan jawabannya. Yang ketiga, hitung besar elastisitas permintaan saat harga P sama dengan 50. Kita juga diminta untuk mengartikan apa kondisi ini ya artinya. Lalu yang keempat, pada harga berapa elastisitas permintaan akan bernilai minus 1. Dan kita juga harus menjelaskan apa artinya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tentukan fungsi elastisitas permintaan sebagai fungsi atas P. Di sini kita punya di soal diberikan bahwa Q sama dengan 240 min 2P, maka DQ/DP atau turunan Q terhadap P adalah min 2. Maka EP, fungsi elastisitas permintaan, yaitu P per Q dikali DQ/DP adalah P dibagi 240 min 2P dikali min 2. Sehingga kita uraikan, kita dapatkan EP sama dengan min P per 120 min P. Pertanyaan nomor 2, hitung besar elastisitas permintaan saat harganya P sama dengan 100. Kita substitusikan P sama dengan 100 pada fungsi yang telah kita peroleh di nomor 1. Maka kita peroleh EP sama dengan min 100 per 20, yaitu min 5. Ini artinya saat harga P sama dengan 100, maka kenaikan sebanyak 1% pada harga akan mengakibatkan penurunan pada permintaan sebesar 5%. Pertanyaan ketiga, hitung besar elastisitas permintaan saat harga P sama dengan 50. Nah, untuk menjawabnya, EP itu sama dengan min P per 120 min P, kita ganti P-nya dengan 50, maka kita dapatkan EP adalah min 50 per 70, atau kita bulatkan menjadi min 0,71. Ini artinya saat harga P-nya itu 50, maka kenaikan sebanyak 1% pada harga akan mengakibatkan penurunan pada permintaan sebesar 0,71%. Nah, lalu pertanyaan keempat, pada harga berapa elastisitas permintaan akan bernilai minus 1? Di sini
kita punya EP sama dengan min P per 120 dikurang P. Kita ganti EP-nya dengan minus 1. Lalu kita di sini kalikan ya. Maka kita punya P min 120 sama dengan min P. Jadi 2P adalah 120. Lalu P-nya kita dapatkan adalah 60. Ini artinya saat harga P sama dengan 60, maka kenaikan sebanyak 1% pada harga akan mengakibatkan penurunan pada permintaan sekitar 1% juga. Ada 3 tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan bersifat elastis, yaitu saat mutlak dari EP-nya bernilai lebih dari 1. Ini berarti persentase menurunnya permintaan lebih besar daripada persentase kenaikan harga yang terjadi, atau permintaan sangat sensitif terhadap adanya perubahan harga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah permintaan bersifat inelastis atau tak elastis. Ini terjadi saat mutlak dari EP-nya bernilai kurang dari 1. Nah, dalam hal ini, persentase menurunnya permintaan lebih kecil daripada persentase kenaikan harga yang terjadi. Ini berarti permintaan tidak sensitif terhadap adanya perubahan harga. Kemudian yang ketiga adalah permintaan bersifat elastis satuan atau uniter. Ini terjadi saat nilai mutlak dari EP-nya itu sama dengan 1. Nah, pada kasus ini, persentase menurunnya permintaan sebanding dengan persentase kenaikan harga yang terjadi. Jenis pada tingkat elastisitas permintaan ternyata mempengaruhi pendapatan total yang diperoleh. Untuk permintaan yang bersifat elastis, yaitu saat mutlak dari EP-nya bernilai lebih dari 1, maka pendapatan atau R, yaitu sama dengan P dikali Q, itu akan menurun seiring dengan kenaikan harga yang dilakukan. Sedangkan pada permintaan yang bersifat inelastis atau tak elastis, yaitu saat mutlak dari EP-nya kurang dari 1, pendapatan total atau fungsi R, ya, fungsi revenue, itu akan meningkat seiring dengan kenaikan harga yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pada saat permintaan bersifat elastis satuan atau uniter, yaitu saat EP-nya, mutlak EP-nya bernilai sama dengan 1, maka total pendapatan itu tidak terpengaruh dengan perubahan kecil pada harga. Agar kita lebih memahami mengenai tingkat elastisitas permintaan beserta pengaruhnya terhadap total dari pendapatan, berikut adalah contoh soal. Seorang manajer dari sebuah toko buku mencatat bahwa jika suatu novel tertentu diberi harga P dolar per bukunya, maka permintaan harian adalah sebesar Q sama dengan 300 min P kuadrat buku. Untuk P-nya itu berada di selang 0 sampai akar 300. Pertanyaan pertama, tentukan kapan permintaan akan bersifat elastis, inelastis, atau elastis satuan terhadap harga. Lalu yang kedua, interpretasikan jawaban pada poin A terkait dengan pengaruh elastisitas terhadap pendapatan total. Kita akan bahas jawabannya satu persatu. Pertanyaan pertama, tentukan kapan permintaan akan bersifat elastis, inelastis, atau elastis satuan terhadap harga. Tadi di soal kita peroleh bahwa Q sama dengan 300 min P kuadrat. Lalu kita turunkan fungsi ini, dq dp sama dengan min 2P. Maka fungsi elastisitas permintaan, di sini kita langsung hitung mutlaknya. Mutlak EP sama dengan mutlak P per Q dikali dq dp. Kita peroleh hasilnya adalah 2P kuadrat dibagi 300 min P kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita, di sini kita akan menghitung kapan permintaannya bersifat elastis satuan, ya. Maka mutlak EP sama dengan 1 dan kita uraikan, ternyata hasilnya adalah P-nya bernilai plus minus 10. Nah, perhatikan kita punya P adalah harga dan tadi P-nya berada pada rentang 0 sampai akar 300, maka haruslah P-nya adalah 10 ya. Jadi tidak mungkin minus 10. Jadi, permintaan akan bersifat elastis satuan
saat P-nya sama dengan 10. Selanjutnya, di sini kita punya mutlak EP sama dengan 2P kuadrat per 300 min P kuadrat. Kita akan mengecek bagaimana tanda untuk fungsi EP ini di selang 0 sampai akar 300. Tadi kita sudah peroleh bahwa di 10, di titik 10 ya, saat P-nya sama dengan 10, maka elastisitas permintaan bersifat elastis uniter. Nah, kita hitung. Kita ambil satu titik di antara 0 sampai 10, kita substitusi pada EP, ternyata nilai EP itu kurang dari 1. Kemudian sama untuk selang 10 sampai akar 300, kita ambil satu bilangan, kita substitusi pada mutlak EP, ternyata nilai mutlaknya itu lebih dari 1. Maka kita simpulkan permintaan akan bersifat inelastis jika P-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 10 dan bersifat elastis jika P-nya lebih dari 10 juga kurang dari sama dengan akar 300. Pertanyaan kedua, interpretasikan jawaban Anda pada poin A terkait pengaruh elastisitas terhadap pendapatan total. Nah, yang pertama, pendapatan total atau fungsi R sama dengan PQ akan naik seiring kenaikan harga saat permintaan bersifat inelastis, yaitu kita peroleh tadi, yaitu saat P-nya berada di antara selang 0 sampai kurang dari 10. Ya. Dengan demikian, agar pendapatan naik, toko buku tersebut haruslah menjual novel yang dimaksud dengan harga di bawah $10 per buku. Dan kemudian, pendapatan total atau R akan turun seiring kenaikan harga saat permintaan bersifat elastis, yaitu kita peroleh tadi saat P-nya bernilai lebih dari 10 atau kurang dari sama dengan akar 300. Dengan demikian, kita simpulkan jika toko buku ini menjual novel tersebut dengan harga di atas $10 per buku, maka pendapatan toko buku tersebut akan menurun. Sampai di sini penjelasan untuk subbab 3.4. Tetap semangat belajar.